Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian di rumah? Masih stay home kan? Nah, di sini kembali lagi bersama saya, Ibu Puput Eka Nurdiana, yang mengajar kalian di kelas R8N. Sebelum saya menyampaikan materi online saya melalui video ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya wabah yang sekarang terjadi bisa cepat berlalu dan kita bisa melewatinya dengan penuh kesabaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu menyampaikan materi di sini berdasarkan RPP yang Ibu telah buat. Sesuai janji Ibu pada pertemuan Ibu kemarin pada saat motivasi, Ibu kan menjelaskan mengenai materi perpajakan. Nah, di sini Ibu akan memperdalam materi perpajakan. Apa sih perpajakan PP21? Bagaimana sih cara penghitungannya? Dan apa saja sih yang termasuk PPh pasal 211? PPh pasal 21 adalah pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dengan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan peraturan perpajakan nomor 31 PJ 2012. Jadi seperti ini. PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan. Jadi, PPh pasal 21 itu tidak semua pegawai menerima PPh pasal 21. Kenapa? PPh pasal 21 hanya yang berpenghasilan sebesar 4,5 juta. Jadi ingat ya, semua pegawai yang berpenghasilan lebih dari 4,5 juta wajib dikenai PPh pasal 21. Jadi, bagi penghasilan yang kurang dari 4,5 juta, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Lalu, pasti kalian bertanya kan, siapa yang memotong PPh pasal 21? Di sini Ibu jelaskan, yang pemotong PPh pasal 21 terdiri dari A. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Pembayar gaji, upah, honorium. Lalu bendaharawan dana pensiun
dan orang pribadi yang menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja. Jadi, pemotong PPh pasal 21 yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, terus yang membayar gaji, upah honorium, terus tunjangan dan pembayaran lainnya. Lalu bendaharawan itu seperti TNI atau Polri, dana pensiun, dan yang keempat adalah orang pribadi yang menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja. Lalu di PPh pasal 21 itu ada namanya subjek dan objek. Subjeknya itu apa? Subjeknya itu si orangnya. Sedangkan objeknya itu yaitu berupa penghasilannya. Di sini Ibu akan menjelaskan subjek pajak PPh 21. Objek pajak PPh 21. Subjek itu apa? Subjek itu orangnya. Contohnya pegawai, penerima uang pesangon, atau pensiunan. Lalu bukan pegawai maksudnya gini. Bukan pegawai maksudnya orang yang menyelenggarakan jasa. Enggak. Contohnya apa aja? Dokter, pemusik, terus olahragawan, lalu ada agen iklan, dan banyak lagi. Kalian bisa cari di buku kalian masing-masing. Di situ udah dijelaskan secara lengkap bagaimana sih apa aja yang menjadi subjek pajak PPh pasal 21, apa aja yang menjadi objek. Jadi kalian udah bisa membedakan kan? Ingat aja kalau subjek yaitu pegawai, penerima pesangon atau pensiun, dan bukan pegawai yang menyelenggarakan jasa. Contohnya dokter tadi. Subjek pajak. Sekarang objek pajak PPh pasal 21. Nah, objek pajaknya itu tadi apa? Objek pajak itu penghasilan yang dipotong. Penghasilan dipotong itu apa aja? Bisa gaji, terus penghasilan pensiun, penerimaan pensiun, imbalan, honorium, penghasilan produksi. Tapi di sini sangat sering objek pajak penghasilan yang dipotong itu adalah gaji. Karena kenapa? Semua orang pasti menerima gaji. Nah, kalau penerimaan pensiun kan hanya beberapa. Cuma yang sering kita pelajari adalah mengenai gaji, yaitu tentang gaji, bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21 atas gaji. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Di sini nih, cara perhitungan PPh pasal 21. PPh pasal 21. Hitungannya itu yang pertama adalah yang menjadi objek pajaknya. Pajak. Yaitu kan penghasilan.
penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri untuk konsumsi. Jadi yang pertama adalah kalian klasifikasiin dulu terlebih dahulu penghasilan pajak yang termasuk penghasilan dalam penambahan pajaknya itu apa yang untuk memperkaya si WP-nya. Yang pertama adalah misalkan ada namanya gaji pokok minimal 4,5 juta. Lalu udah gaji pokok ada biasanya namanya tunjangan. Itu masuknya penambahan ya. Tunjangan bisa makan, tunjangan makan, terus overtime, nih. Jadi seperti ini cara perhitungannya. Yang pertama kalian klasifikasiin dulu penghasilan pajaknya yang termasuk dari penghasilan penambahan untuk WP. Untuk wajib pajaknya itu apa aja? Yang pertama pasti kalian sudah tahu gaji pokok. Setelah gaji pokok biasanya ada namanya tunjangan makan, tunjangan istri, atau overtime, serta bonus. Lalu bagaimana yang jadi pengurangnya yang sebagai penghasilan ini kan hanya penghasilan bruto. Untuk mencari penghasilan neto, kita akan mencari ada 3 yang termasuk dalam penghasilan neto. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pengurangan penghasilan bruto. Hanya ada 3. Pertama, biaya jabatan. Yang kedua adalah iuran hari tua atau iuran pensiun. Jadi, pengurang dalam penghasilan bruto atau yang pengurang dalam PP pasal 21 hanya ada 3. Sisanya masuk ke dalam penambahan. Pengurangnya ada 3 apa aja? Biaya jabatan, iuran jaminan hari tua, sama iuran pensiun. Nah, biaya jabatan itu maksimal 500.000 per bulan atau 5% dari gaji. Jadi, biaya jabatan kalau diklasifikasiin menjadi 1 tahun yaitu sebesar maksimal adalah 6 juta. Jika lebih dari 6 juta, 5% dari gaji lebih dari 6 juta, maka ditulisnya hanya sebesar 6 juta. Ingat ya, biaya jabatan tidak boleh lebih dari 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Lalu iuran jaminan hari tua. Iuran jaminan hari tua itu adalah maksimal 2% atau 200.000 per bulan atau 2,4 juta per tahun. Jadi, iuran jaminan hari tua tidak boleh lebih dari 200.000 per bulan dan tidak boleh lebih dari 2,4 juta per tahun. Lalu iuran pensiun itu biasanya ada dari soalnya atau biasanya 0,3%. Oh iya, ada tambahan lagi sedikit dari Ibu. Untuk yang masuk dalam penghasilan bruto itu ada lagi, yaitu premi jaminan kecelakaan dan premi jaminan kematian. Pokoknya yang di soal ada namanya premi, kalian harus masukkan ke penghasilan bruto, yaitu sebagai penambah. Jadi yang
Yang untuk penghasilan, mencari penghasilan neto, pengurangnya itu hanya ada 3. Jadi untuk jika ada kayak premi kecelakaan atau premi jaminan kematian, kalian masukkan ke penambahan. Setelah kalian dapat penghasilan netonya, penghasilan neto ini udah dapet ya. Nah, setelah itu kalian lihat PTKP-nya. Yaitu ini kan masuknya penghasilan neto, masuknya tuh PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Dan untuk PTKP-nya, PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Jadi ingat ya, PKP adalah penghasilan kena pajak, sedangkan PTKP penghasilan tidak kena pajak. Yang termasuk PTKP itu ada 3 klasifikasinya. Yang pertama adalah WP tidak kawin atau TK. Di sini ada namanya WP tidak kawin, yaitu WP tidak kawin sebesar 54 juta. Jika tidak kawin tapi memiliki tanggungan 1 anak, misalkan tanggungan 1 atau TK 1, maka menjadi 5.058.500. Dari mana 58 juta? Jadi satu tanggungan ini sebesar 4.500.000. Kalian harus tambahin. Kalau ada tanggungannya ini berarti 54 juta ditambah tanggungannya 4.500.000. Tapi jika tanggungannya 2, jadi dalam pajak maksimal 3 tanggungan. Tanggungan 2 atau TK 2 sebesar sama 4.500.000 lagi. Jika ditotal menjadi, jika ditambahin total TK ini, jika ada tanggungannya dari WP-nya ada 3, menjadi 67.500.000. Jika tadi kita membahas mengenai WP tidak kawin, sekarang kita membahas mengenai wajib pajak kawin. Berapa sih jumlahnya? Wajib pajak kawin jika K0 kawin tapi tidak memiliki tanggungan sebesar 58.500.000. Itu dari mana? 58.500.000 itu dari penambahannya setiap orang adalah menambahkan 4.500.000. Tanggungan 1 menjadi 58.800 ditambah 44.500 menjadi 63 juta. Tanggungan 2 menjadi 67.500. Jika memiliki tanggungan 3 orang menjadi 72 juta. Sedangkan ini ada lagi, bagaimana Bu jika suami istrinya digabung? Nah, seperti ini klasifikasinya. Wajib pajak kawin K10, kawin tidak memiliki tanggungan, yaitu sebesar 112.500. Dari mana? Dari 54 juta ditambah dari 58.500 ditambah 54 juta. Dari mana 54 juta? Dari WP kawin. WP istri. Maaf. Lalu tanggungan 1, jika memiliki tanggungan 1 berarti 117.500 menjadi, jika memiliki tanggungan 2 menjadi 121.500. Jadi ditambahkan setiap ini ditambahkan 4.500 sampai ke tanggungan 3, yaitu menjadi 126 juta. Lanjut lagi ya. Di sini Ibu sudah menuliskan mengenai tarif pajaknya.
tarif pajak itu dihitung setelah kita mendapatkan hasil dari PTKP-nya. Jadi PKP dikurangi PTKP, hasilnya itulah yang menjadikan acuan tarif pajaknya. Jika hasil tersebut jumlahnya 0 sampai 50 juta, maka tarifnya sebesar 5%. Tapi jika penghasilannya dalam 1 tahun 50 sampai 250 juta, maka tarifnya sebesar 15%. Dan jika penghasilannya lebih dari 250 juta sampai 500 juta, maka tarifnya sebesar 25%. Dan terakhir, jika di atas 500 juta atau misalkan 1 miliar atau 800 juta, itu tarifnya sebesar 30%. Jadi nggak kayak gini, misalkan gaji saya 250 juta, jadi saya kena 15% aja. Tidak. Kita cari 5% tarif yang 5%-nya dulu. Lalu kita cari tarif 15%-nya. Setelah itu baru ditambahkan. Pasti kalian bingung kan? Nah, nanti di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih caranya perhitungan pajaknya sampai ketemu angka penghasilan pajak yang disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tadi Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa step-stepnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh soal bagaimana perhitungan mengenai PPh pasal 21. Di sini ada soalnya seperti ini. Bima seorang karyawan ber-NPWP 09.205.125.6.03600 dengan status menikah atau mempunyai tanggungan 3 anak, bekerja di PT Sinar Unggul. Dimas menerima gaji sebesar 30 juta per bulan. Selain gaji, Dimas juga mendapatkan tunjangan makan sebesar 500.000, tunjangan transport sebesar 700.000, dan perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji Dimas. Dimas membayar iuran pensiun sebesar 60.000. Bagaimanakah perhitungan pasal PPh pasal 21 atas bonus? Nah, di sini apa aja yang termasuk penghasilan bruto? Ingat kan, penghasilan bruto yaitu penambahan penghasilan bagi wajib pajak, yaitu menambah kekayaan. Apa aja tadi dari soal tersebut yang termasuk penghasilan bruto? Sini Ibu jelasin. Pertama, ada gaji. Kedua, tunjangan transport. Ketiga, JKK. Tadi JKK adalah jaminan kecelakaan kerja. Berapa jaminan kecelakaan kerja dari soal tersebut? Yaitu 1% dari gaji, berarti 1% dikali 30 juta. Karena gajinya sebesar 30 juta. Lalu JKM. JKM-nya berapa? 30 juta. 0,3% dari gaji, berarti 0,3% dikali 30 juta. Inilah yang menjadi penghasilan bruto. Lalu yang masuk klasifikasi pengurangnya itu apa aja? Yang pertama, pengurang. Yaitu ada apa aja tadi? Biaya jabatan. Biaya jabatan berapa maksimal? Biaya jabatan maksimal sebesar 500.000 per bulan atau sekitar 6 juta. Jadi kalau 30 juta dikali 5% berapa? Ini jika kita hitung 5% dari gaji, berarti 5% dari gaji sebesar 30 juta. Yaitu 1.500.000. Berarti yang ditulis dalam pengurangnya berapa? 1.500.000 atau yang 500.000? Betul. Yang ditulis adalah 500.000.
Karena biaya jabatan tadi apa? 500.000 per bulan, itu maksimal. Lalu iuran pensiun. Tadi iuran pensiunnya berapa? Iuran pensiun sebesar 60.000. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan? Mana yang masuk penghasilan bruto, mana aja yang masuk jadi pengurang. Nah, setelah ini ibu akan memulai untuk perhitungannya. Penghasilan. Jadi gini, tadi gajinya ada berapa? 30 juta. Tunjangan makan sebesar 500.000. Tunjangan transport sebesar 700.000 dan JKK-nya 30 juta dari 1%, yaitu 300.000. JKM-nya, tunjangan kematiannya 30 juta dari 0,3% menjadi 90.000. Sampai sini paham? Nah, ibu mohon maaf sebelumnya. Di sini papan tulis ibu kurang besar, jadi kalian harus dimaklumin. Jadi setelah ibu menulis ini, ibu akan menghapusnya karena tidak mencukupi untuk menghitung sampai akhir. Nah, untuk penghasilan sebulannya berapa? Jadi ini ditambah menjadi 31.590.000. Ini udah bisa dihitung jadi PTK masuk ke tarif pajak belum? Belum bisa, dikarenakan ini hanya penghasilan bruto, belum dikurangi penghasilan pengurangnya. Yang tadi apa pengurangnya? Pengurang pertama ada apa? Satu, biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar berapa tadi kan? Hasilnya 5% dari 30 juta adalah 1.500.000. Dikarenakan biaya jabatan hanya maksimal 500.000 per bulan, maka yang ditulis adalah sebesar PP 500.000 per bulan, 500.000, dan iuran pensiun sebesar 60.000. Jadi biaya jabatan dan iuran pensiun ditambahkan menjadi penghasilan neto, yaitu penghasilan apa? Penghasilan bersih, penghasilan neto sebulan, yaitu sebesar 560.000. Jadi HP 31.590.000. Pengurangnya adalah sebesar 500.000 ditambah 60.000 menjadi 560.000. Jadi penghasilan bruto tadi dikurangi pengurang 560.000 menjadi 31.030.000. Apakah ini sudah bisa dihitung? Belum. Kita harus mencari 1 tahun penghasilannya si wajib pajak tersebut. Jadi penghasilan neto sebulan ini dikalikan setahun. Jadi penghasilan neto setahun. Caranya gimana? Penghasilan ini 31.030.000 dikalikan 12. Kenapa dikalikan 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Menjadi PP 372.360.000. Jadi sebesar gaji dia setahun adalah 372.360.000 penghasilan setahun. Selanjutnya ibu akan menghitung bagaimana PTKP-nya. Ini kan baru PKP-nya. Nah, belum dikurangi dengan PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Untuk mencari PTKP penghasilan tidak kena pajak, kalian berpatokan dari soal dan tabel yang tadi sudah ibu jelaskan. Maksudnya gimana? Yang sudah tadi ibu klasifikasikan. Contohnya kan tadi ada tidak kawin berapa, yang kawin berapa, sama penghasilan suami istri digabung. Kalau ini masuknya berarti apa? Kalau yang ini masuk ke dalam kategori wajib pajak kawin.
yaitu WP kawin. WP kawin berapa WP kawin? WP kawin sebesar WP 58.500. Dia ada tanggungan nggak? Ada. Dia ada tanggungan 3 orang anak. Jadi berapa kalau 3 orang anak? Tulisnya seperti ini. Tanggungan 3 anak. Jadi langsung aja ya. Satu anak sebesar 4.500.000. Jadi kalau 3 orang anak menjadi 13.500.000. Ini yang menjadi penghasilan tidak kena pajak. Jika dijumlahkan menjadi PRP 72 juta. Lalu dari 72 juta tersebut dikurang 72 juta tersebut ini adalah sebagai pengurang dari penghasilan neto setahun. Saya sudah menghitung PTKP-nya berapa. PTKP dari pajak dari soal tersebut sebesar 72 juta. Jadi seperti ini perhitungannya. Tadi penghasilan neto setahunnya berapa? Sebesar 372.360.000 dikurangi PTKP-nya. Jadi ayo berapa? Sebesar 300.000, 360.000. Nah, dari sini sudah kita bisa menghitung, yaitu tarif pajaknya. Berapa penghasilan tersebut kena pajaknya? Nah, di sini kita hitung bareng-bareng PPh pasal 21. Yaitu, karena penghasilan 300 juta, berarti dia masuk klasifikasi 5%, 15%, serta 25%. Kita hitung dulu yang 5%-nya. 5%. Tadi kan sudah diklasifikasinya menjadi 5%, 15%, serta 25%. Dari mana? Pertama kita hitung dulu 50 juta. 50 juta dari klasifikasi 5%. 5%-nya adalah 0 sampai 50 juta. Jadi 5% dikali 50 juta menjadi 2,5 juta. Lalu ibu, kok ini 200 juta? 200 juta dari mana? Dari penghasilan 50 sampai 250 juta. Karena tadi 50 jutanya sudah dipakai, jadi 250 dikurangi 50 juta menjadi berapa? 200 juta. Benar sekali. Nah, jadi 15% dikali 200 juta menjadi 30 juta. Setelah itu, yang 25%. Jadi 300 juta 360.000 dikurang 250 juta menjadi 50 juta 360.000 dikali 25% menjadi 12.590.000 rupiah. Nah, hasil ini ditambah menjadi hasilnya tambahlah 45.090.000. Inilah pajak yang dia bayarkan selama 1 tahun sebesar 45.090.000 rupiah. Lalu yang ditanyakan adalah PPh pasal 21 pada bulan Desember. Berarti 1 bulan kan? Jadi seperti ini. PPh 21 sebulan atau pada bulan Desember. Jadi PP 45 juta
90.000 tersebut dibagikan 12 menjadi 3.757.500. Hasil inilah yang dia bayarkan pada bulan Desember, yaitu sebesar 3.757.500. Dan penjelasan materi mengenai perpajakan dari Ibu. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sebelum Ibu closing video ini, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Semoga materi pada hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian cermati, dan kalian dapat mengerti apa itu perhitungan PPh pasal 21. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita bisa dapat lagi belajar di kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak Ibu tercinta, khususnya kelas R8N, atas waktunya untuk mengikuti kelas online bersama saya, Ibu Put Eka Nurdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.